Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Hidayatul Mardiah. Saya akan melakukan aksi nyata pada pelatihan mandiri topik ketiga. Perencanaan pembelajaran dengan merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Ibu bapak guru hebat, sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita terlebih dulu harus mengetahui apa itu CP, TP, dan ATP. Karena istilah-istilah ini akan sering kita dengar dan akan kita gunakan di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran atau CP. Ini ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam setiap fase. Ibu bapak guru hebat, CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Berikutnya, pada kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat 6 fase, di mana setiap fase di dalamnya itu terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Pertama, fase A yaitu SD kelas 1 dan kelas 2. Kedua, fase B yaitu SD kelas 3 dan kelas 4. Ketiga, fase C, SD kelas 5 dan kelas 6. Keempat, fase D ini adalah jenjang SMP yang dilalui 3 tahun dari kelas 7, 8, dan 9. Berikutnya, kelima, fase E terdiri dari 1 tahun hanya kelas 10 SMA, SMK, atau MA. Dan terakhir, yaitu keenam, fase F. Yang terakhir ini hanya 2 tahun, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya ada tujuan pembelajaran atau TP. TP adalah kompetensi yang dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Kita lihat contoh konsep tujuan pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3 komponen yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi adalah kemampuan yang menunjukkan peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Konten adalah ilmu pengetahuan yang harus dipahami oleh peserta didik. Sedangkan variasi ini adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kita harus bisa bedakan ya antara kompetensi, konten, dan variasi dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini alur pembelajaran atau AP. AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Kita lihat bersama. Berikutnya, cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP ini di kurikulum sebelumnya itu disebut dengan silabus dan fungsinya juga sama dengan silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu selama 1 tahun. Dan ini gambar cara-caranya. Berikutnya, konsep alur tujuan pembelajaran juga bisa dilihat dan dipahami. Ini contoh-contohnya. Inilah contoh alur tujuan pembelajaran. Yang ini alur tujuan pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 10. Setelah kita memahami CP, TP, dan ATP, ini masih berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, maka pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana, tujuan pembelajaran, dan tujuan asesmen. Kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik pada peserta didik dan pendidik. Berikut ini contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik.
Yang jelas, yang harus kita perhatikan buat semenarik mungkin untuk rubrik penilaian, penilaian checklist, catatan anekdot, grafik perkembangan. Tetap semangat untuk selalu menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia.